Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Novaldi Hidayat, NPM 2017-21-502-30. Mata kuliah Menulis Ilmiah. Kali ini saya akan menjelaskan materi laporan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan laporan ilmiah. Untuk itu, maka harus dibuat secara sistematis dan logis pada setiap bagian, hingga pembaca mudah memahami langkah-langkah yang ditempuh selama proses penelitian dan hasilnya. Berikut ini merupakan pengertian laporan penelitian menurut para ahli. Menurut Kerlinger, laporan penelitian adalah proses menemukan dinilai mempunyai karakteristik yang sistematis, empiris, terkontrol, dan juga berlandasan pada teori dan hipotesis yang diajukan. Sedangkan menurut Bahdin tahun 2005, definisi laporan penelitian ialah suatu bentuk karya tulis yang isinya berupa paparan tentang suatu proses dan hasil kegiatan penelitian. Menurut Putri tahun 2005, laporan penelitian atau report adalah suatu bentuk peninggalan tertulis secara ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan atau dilakukannya. Terdapat dua metode laporan. Yang pertama adalah laporan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan data berbentuk kalimat bersifat interpretatif terhadap suatu masalah, di mana penelitian menekankan mencari makna, teori, dan sebagainya, serta menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya hingga membutuhkan analisis panjang dan akan terus berkembang sehingga tidak bersifat generalisasi. Pengertian laporan penelitian kualitatif menurut para ahli. Menurut Saryono tahun 2010 halaman 1, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Menurut Crick dan Miller tahun 1986 halaman 9, penelitian kualitatif adalah tradisional tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya. Sedangkan menurut Denzi dan Discord tahun 1994 mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah multi metode dalam fokus yang melibatkan pendekatan interpretatif naturalistik dengan materi subjek. Berikut ini merupakan contoh laporan penelitian kualitatif. Bab 1, pendahuluan. Di bab 1 ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, kegunaan penelitian. Bab 2, metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan kebahasan data, tahap-tahap penelitian. Bab 3, paparan dan temuan data. Bab 4, pembahasan. Bab 5, penutup. Selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama adalah fenomenologi. Jenis penelitian ini dimulai dengan memperhatikan dan menelah fokus fenomena yang akan diteliti dengan melihat berbagai aspek subjektif
dari perilaku objek, menggali data dengan melalui wawancara yang mendalam kepada objek, serta dengan melakukan observasi secara langsung mengenai bagaimana objek penelitian menginterpretasikan pengalamannya kepada orang lain. Contoh dari penelitian fenomenologi. Seseorang peneliti ingin mempelajari terkait dengan adanya fenomena COVID-19. Peneliti difokuskan pada pengalaman hidup orang yang terkena wabah COVID-19 secara langsung maupun yang terdampak tidak langsung. Data yang dikumpulkan berupa teks atau narasi, bukan analisis. Selanjutnya adalah etnologi. Penelitian etnologi adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam suatu budaya. Contohnya adalah peneliti ingin mengetahui perilaku sosial anak-anak di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Pulau Sangihe sendiri merupakan salah satu pulau terluar Indonesia. Tentunya, perilaku sosial anak-anak di pulau terluar berbeda dengan anak-anak perkotaan, sehingga peneliti dapat membuat judul penelitian studi etnologi perilaku sosial anak di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Yang ketiga, studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu eksplorasi dari sebuah kasus dari waktu ke waktu, melalui pengumpulan data mendalam dan mendetail yang melibatkan sumber-sumber informasi yang banyak dengan konteks yang kaya. Contoh, peneliti ingin meneliti tentang psikologi seorang kakak yang adiknya menikah terlebih dahulu. Studi kasus ini dapat dilakukan pada beberapa keluarga yang mengalami kejadian serupa, sehingga nantinya dapat didapatkan data berupa latar belakang keluarga, identifikasi kondisi psikologi orang yang bersangkutan, dan dampak terhadap kehidupan orang yang bersangkutan. 4. Metode teori dasar. 5. Metode histori. Yang kedua selanjutnya adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mana prosesnya bekerja menggunakan data berupa angka, skor, peringkat, dan sebagainya, yang dianalisis menggunakan tabel atau statistik untuk menjawab sebuah pertanyaan atau hipotesis, di mana hasil penelitian ini bersifat spesifik dan pasti karena berdasarkan hasil ujian atas dasar yang bukan hasil pemikiran seseorang. Selanjutnya adalah pengertian laporan penelitian kuantitatif menurut para ahli. Menurut Nana Sujana dan Ibrahim tahun 2001, definisi penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasarkan pada asumsi, kemudian ditentukan variabel, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode-metode penelitian yang valid. Sedangkan menurut Kasiran tahun 2008, pengertian penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti. Contoh format penelitian kuantitatif. Bab 1, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi istilah. Bab 2, landasan teori. Bab 3, metode penelitian, rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data, teknik analisis data. Bab 4, hasil penelitian, deskripsi data, penguji data. Bab 5, pembahasan. Bab 6, penutup, kesimpulan, dan saran. Bagian akhir. Selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian kuantitatif. 1. Eksperimen. Eksperimen adalah suatu jenis penelitian untuk mencari hubungan sebab akibat. Yang kedua, survei. Survei adalah suatu metode penelitian untuk memperoleh informasi
tentang karakteristik, tindakan, dan berpendapat yang mewakili populasi melalui kuesioner ataupun wawancara. Penelitian tidak berupaya memberikan perlakuan khusus terhadap variabel dalam proses penelitian. Yang ketiga, deskripsi kuantitatif. Suatu jenis penelitian yang menggambarkan atau melakukan deskripsi angka-angka yang telah diolah sesuai standarisasi tertentu. 4. Eksplanatif. Penelitian yang bertujuan menjelaskan variabel-variabel yang memiliki kecenderungan tertentu sebagai akibat adanya variabel bebas. Kelima, komparatif. Penelitian yang berupaya membandingkan dua gejala atau lebih. Keenam, eksploratif. Penelitian kualitatif yang bertujuan mengenai variabel tertentu dan suatu fenomena yang ingin diketahui. Yang ketujuh, korelasion. Penelitian yang bertujuan menyelidiki sejauh mana dampak variasi-variasi suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi lain. Sekian penjelasan dari saya Irfan Novaldi mengucapkan terima kasih.